Tentunya setiap wanita berharap untuk mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangganya. Berharap untuk bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Namun ingatlah bahwasanya tidak mungkin kebahagiaan bisa diraih oleh seorang wanita dalam kehidupan rumah tangganya kecuali jika kebahagiaan tersebut adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Percuma memiliki dunia yang banyak, percuma memiliki suami yang tampan, percuma memiliki mobil yang banyak, akan tapi ternyata anti tidak ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tersebut tidak akan datang. Memang anti akan merasakan kelezatan, memang anti akan memuaskan syahwat anti, akan tapi kebahagiaan adalah suatu yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hati-hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Oleh kerana sering para ulama menyebutkan perbedaan antara kelezatan dengan kebahagiaan. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka mendapatkan kelezatan. Orang yang berzina dia merasakan kelezatan, orang yang minum khamar dia merasakan kelezatan, orang yang narkoba merasakan kelezatan, tapi mereka tidak meraih kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keindahan yang terpatri dalam hati seorang hamba dan dia kekal dalam hati tersebut. Dia bertahan lama dalam kondisi apapun, kebahagiaan tersebut senantiasa dalam hatinya. Berbeda dengan pelaku maksiat atau orang-orang yang tidak mencari keridhaan Allah, mereka memuaskan syahwat mereka, memuaskan hawa nafsu mereka. Benar mereka mendapatkan kelezatan tetapi kenikmatan sesaat. Adapun kebahagiaan adalah kenikmatan yang senantiasa terpatri dalam hati seorang mukmin atau seorang wanita mukminah dan senantiasa berada bersamanya dimanapun dia berada. Oleh kerana ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tidak mungkin keluarga lelaki dan istri bisa meraih kebahagiaan hakiki kecuali jika mereka bersama-sama, istri dan suami bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan mawaddah dan rahmah di antara pasangan suami istri. Maka saya akan bacakan hadis-hadis, beberapa hadis yang menjelaskan tentang indahnya menjadi seorang istri yang salehah. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sungguhnya dunia itu perhiasan dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Rasulullah sallam menamakan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita salehah merupakan perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa menjadi wanita yang salehah? Tentunya harus memiliki sifat-sifat yang menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dia menghadapi suaminya? Di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat wanita yang salehah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka." Sebaik-baik wanita yaitu jika wanita tersebut engkau lihat maka akan menyenangkanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Jika engkau merintahkan dia maka dia pun taat kepadamu. Wa idza ghibta anha, jika engkau tidak berada di sisinya, hafizatka fi nafsiha wa fi maliha. Jika engkau sedang tidak ada, maka dia akan menjaga dirinya dan akan menjaga hartanya atau menjaga hartamu. Ini di antara sifat-sifat yang Rasulullah SAW sebutkan tentang wanita yang salehah. Kalau kita perhatikan sifat-sifat ini, dia berkaitan dengan muamalah dengan suami. Wanita yang salehah, dia harus bermuamalah baik terhadap Allah dan bermuamalah baik dengan suaminya. Karenanya tidak mungkin dikatakan istri yang salehah kecuali dia menggabungkan dua perkara ini. Dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara bentuk ketaatan dia kepada Allah dia adalah taat kepada suaminya, membahagiakan suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di antara kedua perkara ini. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Hurairah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga kemaluannya, ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak suami, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Karenanya tidak mungkin seorang wanita dikatakan wanita yang solehah kecuali jika dia telah menggabungkan di antara dua perkara ini, taat kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. Perhatikan hadis tadi yang kita sebutkan. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita itu wanita yang solehah. Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Jika engkau, yaitu sang suami, melihat kepadanya, maka dia akan menyenangkan hatimu. Dia akan menyenangkan hatimu. Enak untuk dipandang, ya. Membuat menjadi kita rindu untuk memandangnya. Ini istri yang salehah. Ya. Tetapi kalau sebaliknya dilihat kecut, wah ini repot. Kemudian dilihat sepet, ini juga repot. Ngelihat dia nggak tahan lama, pinginnya nengok yang lain, ini juga repot. Seorang wanita berusaha mewujudkan hadis ini. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan predikat sebagai wanita terbaik. Yang bilang demikian Nabi SAW. Khairun nisa, wanita terbaik. Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihatnya maka akan menyenangkan engkau. Ini harus bagaimana cara seorang wanita untuk bisa mewujudkan sifat ini. Kalau dilihat oleh suami, maka menyenangkan hatinya. Saya katakan para ibu-ibu, kita berbicara tentang nasihat kepada wanita, meskipun bapak-bapak di sini juga hadir ya. Bapak-bapak nanti pembahasannya lain. Nasihat kepada serangan terhadap bapak-bapak, ini lain lagi. Sekarang nasihat tertuju kepada ibu-ibu. Satu saja di sini, dia tadi kalau mau jadi wanita yang terbaik, tadi Rasulullah SAW sebutkan 3 sifatnya. Kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh nurut. Yang ketiga, menjaga diri, menjaga harta suami tatkala suami tidak ada. Ini 3 sifat yang merupakan mengantarkan seorang wanita mendapatkan predikat sebagai wanita terbaik. Wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Wanita terbaik di hati suaminya.